المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. قال هديني يا أهل الولد الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, jamaah para sepuh yang sama-sama hadir pada malam hari ini yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini tidak biasanya kita bertemu. Biasanya kita subuh bertemu, hari ini kita bertemu maghrib. Ini pengganti subuh. Jadi subuh mulai. Dan alhamdulillah malam ini saya kembali bisa hadir untuk memenuhi panggilan daripada panitia untuk menggantikan guru kita mungkin yang tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah malam ini saya tadi itu mau istirahat tadi. Mau istirahat malam ini, kita saya santai sudah. Begitu sudah ini ternyata ditelepon. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita tetap pengajian walaupun konsepnya mungkin tidak biasa. Bagaimana biasa kita ngisi tafsir, tapi malam ini bebas saja. Tergantung ulun ya. Tergantung ulun aja berarti ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada malaikat yang mempertanyakan tentang masalah 4 hal. Sampai semua malaikat itu tidak bisa menjawab semuanya. Sampai pada akhirnya itu pertanyaan dilontarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan oleh malaikat itu? Pertama tentang munjiat. Yang kedua tentang masalah muhlikat. Yang ketiga masalah darajat. Dan yang keempat masalah kifarat. Munjiat, muhlikat, darajat, kifarat. Pernah ada yang menyampaikan ini? Ada yang menyampaikan barangkali? Belum ya? Nah, ini semuaan dilontarkan atau dipertanyakan lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 4 ini ternyata baginda Rasul itu menjawab dari 4 itu 3-3. Berarti 3 kali 4 12. 12 jawaban yang dilontarkan oleh baginda Nabi. Ini kayaknya nggak bakalan nyampe nih, waktunya nggak nyampe.
senyampainya aja. Yang pertama tentang masalah darajat. Apa itu darajat yang dipertanyakan oleh malaikat? Darajat yang dimaksud itu adalah derajatnya manusia itu. Bagaimana cara mengangkatnya itu martabat harga diri manusia. Supaya ketika manusia ini dia ada di ambang kehinaan, tapi ternyata bisa diangkat. Atau barangkali ini manusia itu tidak berharga di sisi Allah, tapi tiba-tiba jadi berharga. Kata Nabi, 3 hal yang menjadikan manusia bisa diangkat derajatnya. Pertama, ifsya'us salam. Pertama kata Nabi bisa mengangkat derajat manusia itu ifsya'us salam. Apa itu ifsya'us salam? Menyebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan kebaikan terhadap orang lain. Itu membuat orang jadi naik derajatnya. Ini disebut darajat disebut. Makanya kan kita dianjurkan sesama muslim itu punya tahiyat, punya penghormatan ya. Penghormatan kita adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Itu penghormatan. Dan memang penghormatan ini bukan hanya terjadi di kita sebagai umat baginda Nabi. Bahkan penghormatan itu sudah lawas tuh. Bahkan di dalam tafsirkan dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam kan para malaikat disuruh hormat tuh. Tahiyatnya mereka menghormatinya Nabi Adam kan sampai tunduk, merunduk. Dan setiap kurun, setiap zaman, bahkan setiap bangsa itu punya penghormatan tersendiri. Ada yang penghormatan itu sampai kayak sujudnya orang sholat juga ada. Ada yang ruku, ada yang seperti ruku, ada yang kayak orang Jepang, ada yang angkat tangan, bahkan ada yang pakai senjata. Nah, itu penghormatan. Tapi kalau kita sebagai orang yang muslim, penghormatan kita adalah ifsya'us salam, penyebaran salam. Kenapa ini ifsya'us salam itu sampai menjadikan orang itu naik derajatnya? Lantaran kan ifsya'us salam itu kan doa. Doa ya. Coba bayangkan, assalamualaikum. Assalamu, keselamatan, alaikum, moga tetap kepada engkau. Mau seorang kah orangnya, assalamualaikum. Mau duaan kah, assalamualaikum. Mau banyakan, assalamualaikum. Assalamualaikum aja. Tidak mesti harus assalamualaikum. Cuma seorang gitu. Atau berdua dia assalamualaikum gitu. Enggak usah, assalamualaikum aja. Kalimatnya memang kalimat jamak gitu. Tapi dimaksudkannya kepada orang yang ada di situ siapa? Seorang kah, seorang aja sudah. Mufradnya itu. Assalamualaikum. Ada juga yang menyebutkan kenapa dipakaikan kalimat assalamualaikum. Lantaran ketika kita ini salam, bukan hanya kita saja yang jawab itu. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ pun juga sebetulnya ikut jawab. Makanya kalimatnya itu assalamualaikum. Bisa jadi cicak barangkali itu yang jawab. Ada manusia yang di assalamualaikum kan gak mau jawab, barangkali gak mau jawab itu. Biarin kata cicak saya yang jawab. Waalaikumsalam. Atau bisa jadi jin yang jawab. Makanya kalimat assalamualaikum itu mau seorang kan dia tetap aja assalamualaikum. Karena yang jawab assalamualaikum bukan dia saja. Kenapa mereka juga pengen berikan? Karena kalimat assalamualaikum itu doa. Makanya kalau kita ini sesama muslim assalamualaikum, terhadap orang di luar sana ya nggak usah assalamualaikum kan, nggak boleh. Karena ahli keselamatan, ahli kemaslahatan itu hanya milik kita. Itu assalamualaikum. Semakin banyak kita melontarkan kalimat itu, maka berarti semakin banyak kita mendoakan orang. Maka ketika kita sering mendoakan orang, otomatis derajat ditinggikan terus. Itu masalahnya. Bahkan ketika kita ini mendengar assalamualaikum kan kita wajib tuh jawabnya.
Yang salam sunnah mengucapkannya, tapi kita yang dengar wajib jawab. Kenapa harus wajib kita? Lantaran kita ini didoain orang. Ketika kita dihormati orang, didoakan orang, diberikan kebaikan orang, ya wajib kita memberikan kebaikan lagi. Itu jangan bakhil. Ketika orang assalamualaikum, berdiam aja. Kadang mau jawab dia. Salam aja nggak mau jawab. Apalagi dipintain duit. Jadi assalamualaikum, kita wajib jawab waalaikumsalam. Bahkan disunnahkan ketika kita ini mengucapkan kalimat jawab, maka kita pun harus melebihkan doanya untuk dia. Assalamualaikum, kita doakan lebih lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Pakai warahmatullah. Dia memberikan kalimat assalam, keselamatan kepada kita, sementara kita bukan hanya keselamatan yang diberikan kepada dia, tapi rahmatnya Allah juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga keselamatan untukmu juga dan juga rahmat Allah. Ketika orang itu ternyata mengucapkan kalimatnya lebih juga, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lagi, lebihkan lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Diberikan lebih. Semoga keselamatan untukmu, rahmat untukmu, dan juga ampunan untukmu. Tuh, lebih kan? Dia ngasih 2, kita kasih 3. Ternyata orang ini ngasihnya 3 juga kata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dia dikasih juga. 3-3-nya dilawan oleh kita. Maka kita pun lebihan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Salam, kesejahteraan, keberkahan, ampunan, berikan untuk dia. Ternyata orang ini lebih pintar lagi, dilalap semua sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bingung dia, ya sudahlah. Dibanyakin sama dia semua di doa. Jadi intinya, kalau kita ini sering melontarkan kalimat itu, dirasa atau tidak, itu derajat ditinggikan oleh. Jadi jangan dianggap main-main salam itu sebetulnya. Salam itu jangan dianggap main-main, karena ini derajat. Bahkan sekalipun kita ini enggak mengenal namanya, ketika orang ini diyakini adalah sebagai orang yang seakidah dengan kita, ya uluk salam aja gitu. Karena ifsa'us salam ini bagian dari derajat, ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, yang menjadikan orang itu derajat, kata Nabi, it'amut ta'am, memberikan makanan. Simpulnya, memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini bisa jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu membuat kita jadi naik derajat. Jangan dianggap oleh kita bahwa memberikan satu gelas kepada orang lain ini tidak ada apa-apanya. Ini sebetulnya walaupun cuma satu gelas yang diberikan, tapi di sisi Allah ini derajat, Pak. Derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diukur dengan apapun. Oke lah, sekarang ini mungkin tidak kelihatan. Derajat yang disiapkan oleh Allah itu enggak kelihatan. Tapi ketika nanti kita ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu derajat yang diberikan oleh Allah, derajat yang dijanjikan oleh Allah, kita akan tersenyum sendiri tuh. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Wajahnya akan tersenyum tuh. Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena melihat perbuatan yang selama kita hidup di dunia disenangi oleh Allah. Senang Allah tuh. Makanya tidak sedikit kan kalau orang yang berbuat baik di dalam dunia, ketika matinya itu kadang-kadang tersenyum. Matinya tersenyum kan? Kenapa bisa begitu? Lantaran Allah perlihatkan tuh. Perilaku hidupnya semasa dia hidup itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri.
li sa'yiha radiyah, karena apa yang dilakukannya diridhoi oleh Allah. Fi jannatin 'aliyah, ditinggikan di dalam surganya oleh Allah. La tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar lagi omongan yang sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya diberikan air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sururum marfu'ah, tempat yang ditinggikan. Lantaran apa ini? It'amut ta'am sebetulnya. Salah satunya adalah bentuk kebaikan yang diberikan, memberikan makanan. Cuman ketemuan maghrib nggak ada makan ya. Nggak ada makan. Beda dengan subuh. Di rumah masing-masing aja sudah. Bahkan saking yakinnya dengan hal ini, para ulama tuh kadang-kadang ada sesuatu apapun aja di rumahnya itu, kadang-kadang disuruh makan gitu. Disuruh makan. Saya pernah mondok di satu pondok. Itu kiai itu siapapun dia yang datang di situ tuh selalu disuruh makan. Selalu disuruh makan. Suatu ketika datang tamu dari Banten gitu. Tengah malam datang. Istrinya itu dibangunin. Umi, ada apa di dapur? Gak ada apa-apa, cuma nasi aja. Nasi aja. Ayo sudah, bikinkan nasi goreng. Tengah malam, jam 1 malam bikin nasi goreng istri. Disuguhkan, makan nasi goreng aja. Pokoknya nasi gorengnya pun nggak dirempah macam-macam pokoknya gitu. Nasi aja pakai garam sama apa. Pokoknya asal yang penting disuguhin. Saking it'amut ta'am. Apa yang ada di rumah nggak jadi gengsi, pokoknya makan. Tapi luar biasanya, ternyata apa yang dilakukannya itu sampai beliau sudah meninggal pun, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kepada beliau. Setiap kali haul itu orang datang dari berbagai penjuru daerah, itu semuaan dikasih makan oleh keluarga. Sampai dilanjutin begitu coba. Jadi ibarat kata semasa hidup suka memberi makan, ternyata setelah mati pun bisa memberi makan lagi. Ini hebatnya derajat itu. Jadi jangan dilihat oleh kita ini sedikit aja, malu lah. Jangan gitu. Pokoknya kasihkan makanan itu. Bahkan salah satu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa sampai diangkatkan menjadi Khalilullah kan? Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai jadi Khalilullah itu lantaran ada 3 peramalan yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah tidak pernah makan terkecuali dengan tamu. Nabi Ibrahim itu. Jadi selalu memberikan makan kepada orang lain. Tidak pernah makan pagi atau makan sore itu sendirian, selalu mencari tamu. Kadang-kadang suatu ketika ada dalam hikayat itu Nabi Ibrahim mau makan, ini tamu nggak ada, mendadak yang lewat pun nggak ada, berhenti dulu, ditaruh dulu makanannya, nyari orang, sampai ada yang menyebutkan 5 mil Nabi Ibrahim alaihissalam cari orang. Coba, itu keburu kenyang itu kalau itu. Jadi saking pengen makan bersama tamu, tetap dicari dulu. Sampai pada akhirnya ketemu baru makan. Kalau zaman sekarang bang nggak usah digituin juga bang. Persiapkan makanan, buka pintu, ayo makan. Oh sasi itu masuk sudah. Kalau dulu kan jarang orang mungkin ya. Tapi ini kan satu contoh. Makanya sampai ada ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sampai kita harus mencontoh kepada kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Ibrahim. Sungguh kata Allah ada suri tauladan di diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Itu adalah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai kebaikan-kebaikannya pun dicatat
Bahkan ada salam yang khusus untuk Nabi Ibrahim kan. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Itu kan derajat yang diberikan oleh Allah lantaran it'amu ta'am. It'amu ta'am. Makanya kalau misalkan kita ini di masjid, aku habis, kada usah cari-cari panitia bang. Kada usah cari-cari mana itu masjid nih, aku habis nih. Jangan, kita kalau punya duit taruh masjid, biarin air aja. Wadahnya nanti orang lain gitu. Kita airnya, tapi kompromi bang, jangan air semuaan. Air penuh semuaan, bikin beli air semua, nggak ada yang beli wadahnya. Itu saking it'amu ta'am, sampai-sampai Nabi Ibrahim pun diangkat menjadi Khalilullah itu lantaran selalu memberikan makanan. Ada contoh untuk kita ya. Daripada basi makanan, ya mending basikan ke orang kan. Kita taruh di rumah, kadang-kadang dimakan enggak, sama bini juga enggak, ditaruh aja di kulkas, ujung-ujungnya dibuang gitu. Nah, daripada seperti itu, cepat cari-cari orang yang mau. Kemudian yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyamun. Yang membuat orang jadi diangkat derajatnya itu salat tengah malam. Orang lagi pada tiduran, orang pada asik bermimpi, kita bangun. Tahajud. Tahajud bukan takajud. Tahajud. Orang pada nyenyak bermimpi, Pak. Kita bangun. Ketika kita bangun ini sebetulnya, walaupun sifatnya apa yang dilakukan oleh kita ini tidak seberapa. Hanya 2 rakaat aja bisa. 2 rakaat aja kita. Tapi setiap malam oleh kita. Maka sejatinya 2 rakaat ini akan menjadikan kita diangkat derajat di sisi Allah. Kenapa sampai tahajud itu membuat, atau sholat malam lah gitu, nggak mesti harus tahajud. Sholat malam itu menjadikan diangkat derajatnya. Lantaran ketika malam itu kan orang pada bangun deh. Asalnya pada bangun semua, lalu tidur semuaan, lupa dengan Allah. Ketika orang banyak yang lupa dengan Allah, kita bangun. Kita bangun tuh. Bayangin ibaratnya orang punya murid 100, ketika orang yang murid 100 itu semua nakal, kita aja yang baik. Pasti nah kita ini disoroti sama guru tuh. Kan ibaratnya kan gitu. Ada orang 100 murid nih, semua nakalnya minta ampun, cuman kita yang baik. Nyorot tuh guru teh mendadak ke kita kan perhatiannya. Ini kan logika real. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak seperti itu. Akan tetapi ketika orang ini sudah bangun lalu kemudian tidur semua, terlelap sudah. Ketika semuaan banyak yang terlelap, kita bangun. Maka pantas di situ akan derajat ditinggikan oleh Allah. Bayangkan, seandainya di sini berapa ratus kakak, 100 kakak misalkan, 100 kakak ternyata cuma 1 kakak yang bangun, berarti 99 kakak tertidur semua. Berapa lama mereka lupa dengan Allah? Berapa jam lupa dengan Allah? Sementara kita tidak. Disinilah letaknya. Makanya kadang-kadang para alim ulama itu selalu menganjurkan kalau kita ini mau berhasil dalam bidang keilmuan, itu disuruhnya itu malam, belajar tuh malam. Pokoknya jam 1 ke sana tuh melek aja. Liatin aja kitab. Jadi disuruh gini aja kita tengah malam. Kalau bahasa santri itu sifatnya mutalaah. Mutalaah itu pikirannya aja yang jalan dengan hatinya, mulutnya diam aja, mingkem aja sudah gitu. Dan itu cepat masuk. Bahkan ada peribahasa yang menyebutkan bahwa la yasulul ilma illa bitarkin nu'as. Tidak akan hasil keilmuan terkecuali meninggalkan ngantuk. Jadi kalau seandainya kita thalabul ilmi, ngantuknya tidak dihilangkan, nggak bakalan berhasil. Siapapun yang bicara di depan kita tetap aja nggak bakalan masuk.
Kenapa? Lantaran yang enggak bakalan menjadi manfaat itu 3. Bahkan disebutnya mubadir, sia-sia sudah. Ini 3 hal kalau seandainya terjadi. Pertama, memberikan makanan kepada orang yang lagi kenyang. Orang sudah pada kenyangan, kita kasih makan, enggak bakalan banyak yang dimakan. Paling sikit-sikit aja sudah. Kita sudah capek-capek masak rame-rame, banyak betul. Tapi ketika yang disuguhkan ini ternyata enggak makan karena sudah pada makanan. Ini sia-sia. Yang kedua, yang menjadi sia-sia itu nikah pada orang yang tidak disukai. Sia-sia sudah. Enggak senang kita ketika menikah dengan orang yang tidak dicintai. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan sia-sia itu memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan ilmu pada orang yang pada ngantuk. Sia-sia sudah. Walaupun berapa jam itu ceramah, kiainya mantap, materinya ampun luar biasa, tapi orangnya ngantukan semua, nggak bakalan ada ngepek, nggak ada ngepek. Karena dinda juga la yasulul ilma illa bitarkin nu'as, tidak akan hasil keilmuan kecuali harus meninggalkan ngantuk. Kalau istilah bahasa Sunda itu disebutnya kuru cile pentel pejit. Kalau bahasa Sunda kuru cile kentel pejit. Kuru cile itu artinya matanya itu enggak ada, telek matanya enggak ada. Kalau enggak ada telek mata berarti enggak pernah tidur kan. Biasanya kan yang banyak telek mata itu orang tiduran. Ini enggak ada, kering matanya itu, berarti itu enggak pernah tidur. Yang kedua, kentel pejit. Kentel pejit itu dalam artian ususnya enggak pernah kembung, lapar melulu gitu. Puasa, baru tuh enggak pernah, jarang tidur, puasa jadi ilmunya. Ini tidur terus, puasa enggak. Gak bakalan bisa-bisa nih, ngajinya terus aja susah-susah gitu. Itu bagian dari darajat. Jadi nilai kederajatan itu perlu dikasih oleh kita, perlu terus ditata oleh kita, karena bagian dari itu semua tanpa disadari oleh kita, derajat itu ditinggikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kifarat. Apa itu kifarat itu? Kifarat itu dari bahasa kafarah, bisa menjadikan kufur, bisa ingkar, atau bisa jadi penghapus. Itu kafarat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah penghapus. Ibarat kata kita sudah nulis banyak-banyak, mau dihilangkan, hapus. Nah ini juga begitu. Apa yang sudah kita lakukan dalam perihal keseharian, ketika dalam perilaku itu ternyata ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah melanggar aturan agama. Atau bisa jadi apa yang kita lakukan itu sengaja melanggar aturan agama. Maka ini kan perlu penghapus. Nah kata Nabi, kifarat itu 3 saja yang menjadikan orang kifarat tidak terasa. Pertama, isbagul wudu'i fil makarih, sempurnakan wudu kita ketika waktu dalam keadaan dingin. Kalau keadaan seger, airnya ya enak-enak aja. Ini airnya sudah dingin, musim hujan, angin kencang, air dingin, mau wudu, itu kalau punya penyakit urat asam, kambuh sudah, asam urat. Tapi karena kita ini pengen menjadikan kita kifarat, maka itu sempurnain. Pokoknya waktu dingin ataupun tidak, sempurnain wudu. Karena penyempurnaan itu wudu ternyata akan menjadikan kita kifarat. Dosa dihapus. Dosa yang mana? Cilik tentunya. Dosa yang kecil tentunya. Kalau dosa gede-gede, musyrik, durhaka dengan orang tua, itu perlu taubat itu. Perlu penyelesaian yang khusus itu. Ini dosa yang mungkin kita sendiri tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan salah. Yang ketika perbuatan salah itu lambat laun menjadi menumpuk di diri kita, dan itu perlu dihapus. Cara menghapusnya wudu. Karena dari wudu yang sempurna ternyata akan menjadikan dosa-dosa yang kecil tadi dihapus oleh Allah. Kifarat itu disebutnya. Kalau kifarat-kifarat yang besar kan lain ya.
Karena kiparat itu kan ada banyak-banyak, ada kiparat pembunuhan, ada kiparat jima di bulan Ramadan, ada kiparat dihar, ada kiparat sumpah, itu kiparat. Dan itu mempunyai karakter tersendiri cara penghukumannya. Kalau kiparat pembunuhan kan nggak bisa macam seperti ini. Orang membunuh nggak bisa pakai wudu gitu. Kalau kiparatnya orang membunuh ya perlu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia itu nggak bisa memerdekakan hamba saya, puasa 2 bulan berturut-turut. Bisakah pakai makanan seperti jima di bulan Ramadan? Tidak. Kalau pembunuhan itu hanya memerdekakan hamba saya. Yang pahalanya ini bertutup. Saya naik motor, kalau naik motor berarti satu pentil ke pentilnya lagi hitung satu. Satu langkah sudah. Sama aja kemarin. Kalau mau naik pentil berarti ke pentil itu pentil. Dan yang bawa motor yang berada. Makanya pantas ulama zaman bahari kadang suka menganjurkan kepada kita, kalau engkau itu masuk dari pintu yang kanan, maka keluarlah dari pintu yang kiri. Kalau engkau itu berangkat dari pintu yang sebelah sana, maka keluarlah dari pintu sebelah sini. Tadi saya masuk dari situ, nanti pulang saya dari sini. Bahkan Idul Fitri, saking karena dilihat seperti ini, mungkin derajat pahalanya diberikan di barat. Sampai ketika pulang habis Idul Fitri dia muter. Kata saya, Pak, jauh-jauhnya sih. Ini langkah makin jauh, makin banyak di barat. Coba muter. Ini Bapak nanti pulang dari sini lewat sana. Jadi satu langkah demi satu langkah ini adalah menjadikan kiparat. Jadi benar apa yang dikatakan para ulama dulu itu. Bukan dari segi jauh atau apa, bukan dari itu. Seperti lihatnya kiparat itu. Barangkali kita ini tobat tidak bisa diterima, istighfar tidak bisa diterima. Barangkali dari langkah inilah yang Allah akan hapus dosa-dosa kita itu. Mau berjamaah sholat kah, mau berjamaah haji kah, mau berjamaah kaya kasinan kah, mau berjamaah talqin kah, pokoknya berjamaah nilai-nilai kebaikan di dalamnya, maka satu langkah demi satu langkah diberikan di pahala. Yang terakhir bisa nih, bisa. Wantidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ini kiparat. Bapak dari tadi sholat maghrib, sekarang kita diam di sini nunggu sholat isya. Antara maghrib dengan isya ini waktu kiparat. Ini waktu kiparat sebetulnya. Tanpa disadari Bapak, ketika diam di sini menunggu waktu datangnya sholat isya, maka waktu ini yang dipakai oleh Bapak berdiam di sini itu jadi waktu kiparat. Dosa dihapus oleh Allah. Makanya pantas orang tua bahari kalau habis maghrib kada pulang. Ada bunyi kalau orang tua bahari diam aja di masjid. Sekarang Bang, jangankan sudah beres maghribnya, belum beres sudah balikan. Kenapa orang tua bahari sampai seperti itu? Bukan malas pulang sebetulnya, tapi karena mereka tahu ilmu bahwa menunggu kebaikan antara sholat dengan sholat itu menjadi nilai kiparat. Makanya Bapak niatin Pak, kalau seandainya sudah habis menjalankan sholat apakah yang kita selesaikan? Kita niatin mau sholat lagi nanti. Habis sholat zuhur saya mau niat sholat maghrib nanti. Supaya kita ini ada nilai kiparat. Seolah-olah kita ini menunggu waktu itu maghrib. Atau sehabis maghrib saya mau sholat lagi dengan sholat isya. Seolah-olah kita ini menunggu sholat isya. Karena menunggunya kita datangnya itu sholat, maka ini dinilai kebaikan kiparat. Jadi habis kebaikan yang kita lakukan satu, niatin lagi akan menjadikan kebaikan yang kedua. Karena niatnya itu kebaikan akan menjadi nilai kiparat. Jadi tidak terasa gitu. Sekarang kita sudah sholat isya nih, menunggu sholat subuh. Ini nanti kita nih mau nunggu sholat subuh. Begitu tidur kita seolah-olah kita nih nunggu waktu subuh.
Sepadan jadi kiparat. Ya, inilah tentunya antara darajat dengan kiparat. Baru dua lagi tahun depan. Insyaallah. Ini bagian dari kemuliaan sebetulnya yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai baginda umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kiparat untuk kita, mengampuni segala kesalahan kita, membereskan segala permasalahan kita, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah angkat martabat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan segala fakir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena waktu juga yang menghabiskan kita. Insyaallah kita akan ulangi dari kesempatan yang akan datang. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma